Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Sasmi TNP dengan NIM 080111882328 Di sini saya akan menjelaskan untuk di soal nomor 3 itu buatlah program untuk menghitung kombinasi dua bilangan, di mana rumus kombinasinya itu ada N dengan R adalah kombinasi NR sama dengan N faktorial per R faktorial dalam kurung N kurang R faktorial, di mana N-nya itu lebih besar dari R. Nah, lalu langsung saja ini untuk pseudocode-nya. Yang pertama, sini kita tuliskan dulu untuk variabelnya, itu ada N, R, I dengan tipe data integer, lalu ada faktor N sama dengan 1, faktor R sama dengan 1, faktor NR sama dengan 1. Di sini di awal ini kita inisiasikan terlebih dahulu untuk nilai dari faktor N, faktor R, dan faktor NR ini sama dengan 1. Lalu untuk kombinasi juga, ini semuanya menggunakan tipe data integer. Lalu bikin untuk memulai program. Lalu di sini read N, read R, di mana komputer akan membaca inputan yang diinputkan oleh pengguna pada nilai variabel N dan juga nilai variabel R. Nah, lalu selanjutnya ini ada if R lebih dari sama dengan N, dan begin write nilai R tidak boleh lebih besar dari N. Karena di sini gimana N lebih besar dari R. Jadi, selanjutnya kita ke for I sama dengan 1 to N, dulu bikin faktor N sama dengan faktor N dikali I. Jadi nanti ini dihitung, lalu ini masuk lagi untuk menghitung yang faktorial R-nya, itu for I sama dengan 1 to R, dulu bikin faktor R sama dengan faktor R kali I. Lalu N, titik koma, lalu ke for I lagi, ini untuk menghitung faktorial dari N kurang R, faktor I itu sama dengan 1 tuh N kurang R. Lalu lakukan bikin faktor NR sama dengan faktor NR dikali I. Lalu N titik koma untuk mengakhiri peluang for ini. Lalu di sini kita gunakan rumus dari kombinasinya itu adalah faktor N dibagi faktor R dikali faktor NR. Nah, lalu selanjutnya di sini ada write hasil dari N, C ini lambang kombinasi, lalu R bersama dengan ini hasil dari kombinasi yang telah didapatkan di sini. Lalu entity untuk mengakhiri program. Oke, selanjutnya untuk flowchart-nya, yaitu ini dimulai dengan tanda start, lalu masuk ke sini diinisiasikan untuk faktor NR, faktor N, dan juga faktor R itu bernilai sama dengan 1. Lalu selanjutnya di sini kita inputkan nilai dari N dan juga R. Di sini dicek dulu apakah R-nya itu lebih besar dari N. Nah, jika ini R-nya lebih besar dari N, maka return 1 atau mengembalikan nilai 1. Lalu selanjutnya apabila R-nya tidak lebih besar dari N, atau kondisi ini tidak memenuhi, maka akan lanjut ke perulangan for, di mana for I ini sama dengan 1 to N. Lalu apabila true, maka akan dihitung untuk faktor N kali ini sama dengan I. Nah, lalu ke I++. Nah, menuju ke for I lagi. Apabila masih memenuhi, maka akan lanjut ke bawahnya, namun apabila salah, maka akan lanjut ke for I di bawahnya ini. Itu for I sama dengan 1 to R. Itu apabila true, maka akan ke sini faktor R dikali sama dengan I. Lalu selanjutnya menuju ke I++. Dari I++ ini menuju ke for I, yaitu for I sama dengan 1 to R. Lalu selanjutnya jika false, maka akan ke for I yang di bawahnya, yaitu for I sama dengan 1 to N kurang R. Lalu apabila true, ke faktor NR dikali NR kali itu sama dengan I. Lalu menuju ke I++. I++ ini akan menuju ke ini for I sama dengan 1 to N kurang R. Nah, jadi apabila salah atau false, maka akan lanjut ke perhitungan ini proses kombinasi, itu kombinasi sama dengan faktor N dibagi faktor R kali faktor NR. Nah, ini kan for-nya itu atau peluang itu ada 3. Jadi kalau misalkan yang
1 to n ini dia untuk menghitung faktorial dari n. Kalau yang for i yang ini untuk menghitung faktorial dari r. Kalau misalkan perulangan for yang ini untuk menghitung faktor n kurang r. Oke, lalu selanjutnya jika bisa dihitung maka akan dicetak ini hasil dari n, cr ini sama dengan kombinasi. Lalu n titik untuk mengakhiri program. Begitu juga dengan yang tadi ini, jika r-nya lebih besar dari n maka return 1 dan langsung ke mengakhiri program. Baiklah, selanjutnya di sini untuk tampilan codingannya atau programnya. Di sini kita masukkan terlebih dahulu untuk validernya itu ada hashtag include iostream. Ini gunanya untuk memanggil sintaks in, cout, dan juga inline. Lalu di sini kita gunakan using namespace std agar in, cout, dan inline-nya juga bisa digunakan. Lalu selanjutnya di sini kita menggunakan fungsi utamanya itu integer main. Lalu selanjutnya di sini untuk memulai programnya kita menggunakan buka kurung kurawal. Lalu di sini ada integer n, r, lalu ada integer faktor n r sama dengan 1, integer faktor n sama dengan 1, integer faktor r sama dengan 1, lalu ada integer i kombinasi. Nah, jadi di sini kita inisiasikan terlebih dahulu untuk n dan r-nya ini sama dengan 1. Lalu di sini kita membuat input cout dan in-nya untuk menginputkan nilai dari n dan juga r. Lalu selanjutnya di sini ada if r lebih besar dari n. Jadi di sini dicek dulu apakah r-nya lebih besar dari n. Jika ya maka return 1. Jika tidak lanjut ke perulangan for yang ini. Nah, perulangan for yang ini tuh gunanya untuk menghitung faktorial dari n. Jadi dicek di sini for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, i plus plus. Lalu selanjutnya di sini for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan r, i plus plus. Mana faktor r-nya kali ini sama dengan i. Jadi di sini for yang di sini gunanya untuk menghitung faktorial dari r. Lalu selanjutnya untuk for yang ini gunanya untuk menghitung faktorial dari n kurang r. Jadi kita misalkan untuk faktor nr. Pertanyaannya sama dengan i. Di sini untuk kondisinya itu sama saja, hanya bedanya di kondisinya ini. Kalau ini untuk n, ini untuk r, dan ini untuk n kurang r. Maksudnya yang sama itu untuk inisiasi i-nya sama perubahannya yang i plus plus ini. Lalu selanjutnya setelah dari sini kita akan lanjut ke proses yang kombinasi ini, di mana kombinasi ini sama dengan faktor n dibagi dengan faktor r dikali faktor nr. Lalu selanjutnya di sini komputer akan mencetak hasil dari n yang tadi yang sudah inputkan, lalu c ini lambang kombinasi, lalu ini ada r, r ini yang sudah diinputkan ini, lalu sama dengan ini kombinasi, kita tambahkan kombinasi di sini. Lalu return 0, lalu tutup kurung kurawal untuk mengakhiri program. Nah, coba kita lakukan build and run. Nah, sesuai dengan ini, n-nya lebih besar dari r. Jadi kita misalkan n-nya 5, r-nya 3. Nah, jadi untuk hasil dari 5 kombinasi 3 itu adalah 10. Ini kita jelaskan cara singkatnya itu. Di sini kan pertama kita masukkan dulu file leadernya, hashtag input iostream, dan juga kita gunakan using namespace std. Kalau iostream ini kan gunanya untuk memanggil sintaks in, cout, dan juga inline. Ini.
Lalu kalau using namespace std ini gunanya agar si out, si in, and main ini bisa digunakan. Lalu selanjutnya di sini kita gunakan fungsi utamanya integer main, lalu buka kurung kurung untuk membuka programnya, untuk memulai program. Lalu di sini langkah awal kita masukkan dulu ini variabel dan juga tipe datanya. Di sini ada n dengan r, tipe data integer, faktor n r, ini tipe data integer, terus faktor n tipe data integer, faktor r tipe data integer, i dengan kombinasi juga menggunakan tipe data integer. Namun untuk faktor n, r, dan r ini kita inisiasikan terlebih dahulu untuk nilai itu sama dengan 1. Masing-masing itu 1. Lalu selanjutnya di sini komputer akan mencetak kata ini, masukkan nilai n. Ini masukkan nilai n2. Lalu di sini kita akan menentukan nilai dari n-nya, yaitu nilai dari n-nya itu adalah 5. Nah, oke, selanjutnya si out-nya ini ada masukkan nilai r. Yang ini masukkan nilai r. Lalu di sini ada si in r. Kita akan menentukan nilai r yaitu 3. Oke, lalu selanjutnya dicek apakah R-nya ini lebih besar dari N. R-nya kan 3. Apakah lebih besar dari 5? Ini salah, karena 3 itu lebih kecil dari 5. Maka kita akan lanjut ke sini. Langsung lanjut ke for. Di mana for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, lalu i plus plus. I-nya sama dengan 1 kan. Jadi untuk faktor ini kita hitung dulu. Untuk faktor, nah untuk for-nya kan i sama dengan 1. Jadi dicek apakah 1 kurang dari sama dengan n. N-nya itu tadi 5. Nah, apakah ini itu kurang dari sama dengan 5? Ini benar. Maka untuk nilai dari faktor n-nya itu sama dengan 1 dikali. Ini kan pertama kan faktor n ini kan sudah diketahui 1. Nah, maka di sini kita buatkan saja langsung. Ini 1 dikali, kita buat kali yang seperti ini, kali 1. Karena ini tadi kan bernilai 1. Lalu selanjutnya menuju ke i plus plus. Sekarang ini itu sama dengan 2. Dan dicek apakah 2 kurang dari sama dengan 5. Nah, ini benar. Maka akan lanjut ke untuk menghitung faktor n-nya itu dikali sama dengan i. Jadi faktor n-nya kan tadi sama dengan 1. 1 kali 1 itu kan 2. Jadi ini dikali 2. Sekarang nilainya sama dengan 2. Oke, lalu selanjutnya untuk for di sini ada i plus plus lagi, jadi 3 kurang dari sama dengan 5. Nah, ini benar, maka akan lanjut ke faktor n kali ini. Jadi dikali 3. Nah, dikali 3, lalu selanjutnya kita ke i plus plus lagi, di mana i-nya itu sekarang sama dengan 4. Dan dicek apakah 4 itu kurang dari sama dengan 5. Nah, karena benar ini, maka akan menghitung ini, faktor n sama dengan kali i. Jadi dikali 4.
Oke, selanjutnya dicek lagi apakah 5 ini kurang dari sama dengan 5. Nah, ini benar masih, maka dikali 5. Nah, jadi kita kalikan hasilnya itu 2 kali 3, 6, 6 kali 4, 24, 24 dikali 5, 120. Jadi ini sama dengan 120 untuk yang faktor N-nya. Oke, lalu selanjutnya, nah untuk selanjutnya itu kita akan masuk ke ulangan for I yang ini. Untuk menghitung faktorial dari R, yaitu I-nya kan sama dengan 1 pertama. Jadi dicek apakah 1 itu kurang dari sama dengan 3. Nah, ini benar, maka untuk nilai dari faktor R-nya ini 1 dikali 1, karena faktor R awalnya kan diinisiasikan sama dengan 1. Oke, lalu selanjutnya ke I++, di mana 2 kurang dari sama dengan 3. Nah, ini benar karena 2 nilainya lebih kecil dari 3, maka ini dikali 2. Oke, lalu selanjutnya ini ke I++ lagi, di mana I-nya sekarang sama dengan 3, 3 kurang dari 3, 3 kurang dari sama dengan 3, ini benar karena nilai 3 itu sama dengan 3. Jadi, ini dikali 3. Nah, jadi hasilnya itu 1 kali 1, 1, 1 kali 2, 2 kali 3, 6. Nah, ini 6. Oke, lalu selanjutnya setelah itu kita ke ulangan for yang ini untuk menghitung faktorial dari NR atau N kurang R. Nah, lalu selanjutnya, di sini I-nya itu sama dengan 1. Kita hapus dulu ini. Nah, I-nya kan sama dengan 1. Jadi, dicek apakah 1 itu kurang dari sama dengan N kurang R. N-nya kan 5, jadi kurang 3, 2. Apakah 1 kurang dari 2? Nah, ini benar, maka di sini faktor NR-nya ini, di sini, yaitu 1 dikali 1. Ini dikali, lalu selanjutnya menuju ke I++. Jadi I-nya sekarang sama dengan 2, dan dicek apakah 2 kurang dari sama dengan 2. Nah, ini benar, maka ini dikali 2. Nah, dicek lagi ke I++. Sekarang ini sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari sama dengan 2? Nah, ini salah karena 3 itu lebih besar dari 2. Oke, maka untuk nilai dari faktorial NR-nya ini sama dengan 2.
Nah, oke. Selanjutnya, setelah itu kan tadi sudah dipakai, lalu selanjutnya ke sini, kombinasi, yaitu faktor N dibagi faktor R dikali faktor NR. Nah, faktor N tadi kan sudah kita dapatkan, faktor N-nya itu adalah ini 120 dibagi dengan um, faktor R. Faktor R-nya itu 6 dikali faktor NR-nya ini 2. Nah, jadi sama dengan 120 dibagi 12. Nah, 120 dibagi 12 itu kan hasilnya adalah 10. Nah, karena didapatkan hasilnya itu adalah 10, maka komputer itu akan mencetak ini hasil dari ini N-nya itu sesuai yang diinputkan ini tadi, N-nya 5, maka ini 5, C, C ini dari sini, cetak C, lalu cetak R, nilai dari R ini 3, lalu ini cetak juga simbol sama dengan. Nah, lalu selanjutnya di sini cetak juga hasil dari kombinasi. Nah, untuk hasil dari kombinasinya itu yang telah kita hitung adalah 10. Nah, maka untuk hasilnya sudah benar, maka kita return 0 dan tutup kurung kerawat untuk mengakhiri program, dan program pun selesai. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.